Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, selamat pagi. Semoga kalian hari ini sehat semua ya. Kali ini Pak Sul akan menjelaskan tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tema 2 subtema yang keempat. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai subtema yang keempat. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang cara penulisan atau penggunaan huruf kapital ya. Mari kita simak dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara penggunaan huruf kapital yang baik dan benar? Perhatikan video berikut ya. Kalian sudah tahu kan ya, sudah paham apa itu huruf kapital? Nah, huruf kapital itu atau disebut juga dengan huruf besar. Contohnya adalah A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z. Nah, bedanya dengan apa dengan huruf kecil? Huruf besar itu A sampai Z, huruf kecil juga sama A sampai Z, hanya bentuknya saja yang sedikit berbeda. Yang atas ini adalah contoh huruf besar, yang bawah ini adalah contoh huruf kecil. Paham ya? Nah, untuk menggunakan huruf kapital, kita ada aturan tersendiri yang harus kita laksanakan. Contohnya, penggunaan huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Ya, jadi huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, saya sedang makan nasi. Nah, di sini huruf yang digaris tebal ini adalah huruf kapital. Huruf pertama pada awal kalimat adalah huruf besar. Oke. Ini juga ada huruf S, ini ada huruf S, tapi lainnya kecil karena bukan di awal kalimat. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama untuk menuliskan nama orang. Jadi kalau menulis nama orang, kita menggunakan huruf kapital. Contohnya, Andi dan Fani sedang belajar bersama. Nah, nama orang harus menggunakan huruf kapital untuk di awal hurufnya. Oke. Nah, yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk penulisan nama agama dan kitab suci. Nah, contohnya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Menulis Al-Quran, Injil itu menggunakan kata depan huruf depannya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Lalu huruf kapital juga digunakan untuk kata ganti Tuhan. Contohnya, kita harus bersyukur kepada Allah. Biasanya kita tulis kita harus bersyukur kepadanya. Kepadanya ini siapa? Menunjuk siapa? Menunjuk kepada Allah. Maka harus ditulis dengan huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar. Nah, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama tahun, nama bulan, nama hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriyah hanya huruf besar. Jadi huruf besar itu pada awal kata saja, ya. Nah, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam nama buku atau sebuah karangan, serta di majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Jadi kata-kata ini di, ke, dari, dan, yang maupun untuk tidak perlu huruf kapital ya, kalau dia tidak terletak pada posisi awal. Contohnya majalah Suara Muhammadiyah. Nah, ini nama judulnya majalah Suara Muhammadiyah. M-nya besar, S-nya besar, M-nya besar. Nah, contoh lagi huruf
buku mahir tematik. Nah, ini ya. Nah, huruf besar juga digunakan untuk penulisan huruf pertama nama sebuah negara, lembaga, organisasi atau sebagainya. Contohnya, kalau kita mau menulis Indonesia, maka I-nya besar. Kalau kita mau menulis lembaga sosial Muhammadiyah, M-nya di awal juga huruf besar. Kalau kita mau menulis Komisi Pemberantasan Korupsi, maka huruf awalnya besar. Oke. Nah, itu tadi cara penulisan huruf kapital. Sekarang adalah materi tentang merawat hewan. Nah, ayo di sini siapa yang punya hewan peliharaan? Macam-macam ya hewan peliharaan itu, bisa kelinci, bisa kucing, bisa domba, banyak sekali macamnya. Nah, kalau kita merawat hewan, maka kita harus rawat dengan sebaik-baiknya. Orang itu biasanya merawat hewan, memelihara hewan karena hobi, karena seneng, karena pingin, ya, karena kesukaan biasanya. Kalau kamu udah suka sama hewan, kamu rawat dengan baik, ya, supaya dia terawat. Bagaimana sih cara merawat hewan yang baik? Nah, kamu adalah menyiapkan kandang yang layak buat hewan peliharaan kamu. Tidak boleh hewan yang kita pelihara kita taruh sembarangan, tidak kita rawat, tidak kita siapkan rumahnya. Manusia aja butuh rumah, hewan juga butuh rumah. Selanjutnya adalah kita selalu rutin membersihkan kandang. Kita bersihkan setiap hari. Rumah kita, tempat tinggal kita harus kita bersihkan setiap hari biar nyaman. Hewan supaya bisa nyaman, maka harus kita rutin membersihkan kandangnya. Yaitu yang ketiga adalah memberi makan dan minum yang cukup. Hewan juga sama seperti manusia, membutuhkan makan dan minum. Kalau tidak makan, tidak minum, dia kelaparan. Maka kita wajib memberikan makan dan minum yang secukupnya pada hewan yang kita pelihara, supaya dia tumbuh sehat dan tumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah kita juga perlu memandikannya supaya badannya bersih. Nah, anak-anak, itu beberapa cara merawat hewan peliharaan di rumah kita. Ada juga tambahan, kalau umpamanya kalau dia sakit, maka kita harus mengobatinya. Intinya kita harus sayang sama hewan yang kita pelihara. Hewan itu adalah makhluk Allah, maka harus kita jaga sebagaimana kita menjaga diri kita. Baik anak-anak, itu saja materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan WA ke Ustadz Sulukan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.